Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini kita akan melihat semudah apa kita bisa membuat sebuah landscape di Unreal Engine 5. Kita langsung lanjut ke Unreal Engine 5 dan gue akan membuat sebuah project baru dan gue akan menggunakan template yang third person create. Oke, kita sudah masuk dalam projectnya dan gue akan mulai dengan mencoba simulate dulu levelnya. Kita play dan di sini bisa lihat ada karakter, ini mannequinnya Unreal Engine dan dia bisa sekedar jalan-jalan, muter-muter, lompat-lompat, dan juga menabrak box-box ini. Oke, untuk keluar dari simulasinya, gue akan pencet Shift Escape. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah landscape. So, gue akan ngapus dulu ini yang tembok-temboknya, karena kan kita ceritanya mau bikin landscape outdoor, ya, tulisannya, dan pastinya lantainya juga akan gue hapus. Untuk membuat sebuah landscape tinggal klik kiri atas dan di sini ada landscape mode, kita akan select dan langsung aja tekan create. Oke, kita udah ada landscape di sini dan gue akan pencet shift 1 untuk kembali ke select mode ya, kembali ke select mode. Dan bisa dilihat ini landscape-nya agak tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita play, karakter kita akan jatuh ke bawah. Untuk mengadjust tinggi landscape-nya, gue akan select landscape-nya di sini dan di sini location-nya akan gue turunin ke 0. Dan sekarang ketika kita coba simulate lagi, pencet play dan bisa dilihat semuanya sudah normal lagi ya. Karakter kita tidak jatuh lagi ke bawah. Pastinya akan sangat boring ya jika landscape-nya hanya polos rata seperti ini. Jadi kita akan langsung ke bagian sculpting aja supaya bisa ada bukit-bukitnya. Tekan shift 2 untuk kembali ke landscape mode dan di sini ada sculpt ya, dan gua akan langsung aja bikin beberapa bukit sekeliling area bermain ini. Oke, ceritanya ini adalah sebuah lembah kecil ya. Gua akan tekan shift 1 lagi untuk kembali ke select mode dan akan coba play lagi dan karakter kita bisa dilihat bisa sekarang main-main ke atas bukit ya. Langkah berikutnya kita akan menambahkan texture pada landscape-nya. Kita akan ke Windows dan di sini ada Quixel Bridge. Dan gue akan memilih beberapa material, contohnya dari pack ini ya, namanya Tundra, pack Tundra. Dan gue akan mencari yang tipenya Surfaces. Untuk aset yang ada contreng hijaunya, ini artinya sudah pernah gue download sebelumnya. So, gue akan menggunakan lagi ini yang Mossy Ground, akan gue klik. Dan high quality, dan sudah downloaded, jadi sudah hijau, tinggal di add ke projectnya. Oke, dan gue akan nge-add yang gravel juga. Ini sudah pernah gue download juga, tinggal di add. Dan gue akan menambahkan satu yang baru, ini Riverbed. Ini belum pernah gue download, akan gue select. Dan di sini harus di-download dulu. Gue akan menggunakan high quality. Download. Setelah selesai di-download, tinggal di-add juga ke projectnya ya. Oke, gue akan nge-close Quixel Bridge-nya. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa ada folder baru dalam ini ya, di project kalian. Di all, content, di bawah dalam folder Megascans. Surfaces, ini adalah 3 aset yang kita download tadi dan di masing-masing folder ada material instance-nya dan ada beberapa texture map-nya ya. Ini adalah albedo-nya dan yang ini normal map dan yang ini untuk ambient occlusion-nya. Dan karena ini sudah ada material instance-nya ya, bisa aja langsung aja gue tarik dan gue drag ke sebuah objek ya, dan dia langsung akan meng-apply material tersebut kepada objeknya. Tapi gue akan Ctrl Z karena bukan itu tujuan tutorial ini, kita akan ngebahas landscape. Untuk landscape ada sedikit persiapan yang perlu kita lakukan. Gue akan kembali ke folder Surfaces dan gue akan klik kanan dan New Material. Dan gue akan namakan material ini Landscape. Oke, dan akan gue buka dan akan gue kecilin biar bisa terlihat di atas konten browsernya. Dan sekarang gue akan menambahkan ketiga aset yang kita download tadi. Pertama yang gravel dulu, tapi di sini gue hanya akan menggunakan si albedo-nya dan normal map-nya aja. Jadi dua-duanya akan gue tarik. Oke, sudah masuk ke levelnya. Dan selanjutnya ini yang Mossy sama si albedo dan normalnya aja. Oke. Dan yang terakhir ini yang Riverbed. Gue akan albedo dan normal map-nya juga. Oke, dan sekarang akan gue buka window-nya agar lebih gampang kerjanya. Dan di sini akan gue urut. Jadi ini yang pertama tadi gravelnya. Dan ini juga tadi yang moss-nya. Jadi gravel, moss, riverbed. Ini juga gravel, moss, riverbed ya. Jadi akan gue urut 1, 2, 3. Ini juga 1, 2,
3 ya. Akan gue taruh tengah. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next, gue akan select dulu si landscape-nya. Dan gue akan ketik full. Dan gue akan di sini contrang fully rough. Karena di sini kita mau membuat landscape yang base-nya ini ya, tanah dan natural ya. Jadi tidak mungkin reflektif seperti itu. Next, gue akan klik kanan dan ketik landscape. Di sini ada landscape layer blend. Select. Dan gue akan klik. Dan gue akan menambahkan 3 layer. Kenapa 3 layer? Karena di sini kita ada 3 material ya. Jadi 1 layer untuk masing-masing 1 material. 1, 2, 3. Dan gue akan memberikan nama yang sesuai. Jadi layer pertama akan gravel. Kedua ini tadi mossy. Dan yang terakhir tadi riverbed. Oke. Dan sekarang gue akan ngeduplicate si node yang layer blendnya ini. Copy V, copy, Ctrl C, Ctrl V seperti biasa. Dan ini yang pertama adalah untuk si grup yang pertama ini ya. Untuk 3 material albedo ini. Ya sesuai namanya, urutannya. Dan gue akan masukkan ke base color. Dan node yang kedua ini adalah, buat grup kedua ini adalah untuk semua normalsnya ya. Sama, urutannya sama juga dan akan masuk ke normal map. Sampai sini gue akan apply dan save dulu. Dan kita akan tutup dulu. Dan sekarang gue akan meng-apply si material landscape ini ke landscape-nya. Ya, ini gue akan select di sini ada landscape. Dan di sini ada slot untuk materialnya. So, select dan tanda panah. Oke. Sekarang materialnya sudah ada di landscape-nya. Belum terlihat apa-apa ya. Dan gue akan shift 2 kembali ke landscape mode lagi. Dan sekarang ke tab yang paint. Ini ada tab paint. Dan bisa dilihat ini materialnya sudah ada. Nah ini untuk masing-masing harus kita save dulu untuk shadernya. Weight blended layer, oke. Save satu-satu. Ini yang kedua. Blended layer normal, save juga. Ini dan yang ketiga. Kita save juga. Oke, semuanya sudah di save. Dan sekarang bisa dilihat ini brushnya, ini adalah brush ya, paint mode brush dan warnanya merah. Karena ini landscape-nya masih di lock. So, gue akan select landscape-nya di sini dan di sini ada yang namanya edit, enable edit layers dan ini harus dicontrang. Oke, yes. Dan sekarang gue bisa memilih salah satu material yang ada di sini, contohnya yang riverbed dan bisa gue paint ke landscape-nya. Oke, pastinya ini brushnya sangat besar ya, bisa dimainkan di sini brush size, brush fall off, dan misalnya bisa menggunakan ini juga yang gravel. Yang gravel. Contohnya yang mossy juga, brushnya kecilin lagi. Nah, seperti itu. Contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini size texture-nya sangat-sangat ngaco ya, nggak enak banget kelihatannya kayak petak-petak gini. Nah, ini kita bisa rubah. Gue akan shift satu lagi untuk ke select mode. Dan gue akan membuka lagi si material landscape-nya ini. Dan gue akan menambahkan sebuah node yang namanya landscape chord. Oke. Dan landscape chord ini akan gue masukkan ke semua channel UVs-nya. Semuanya ya. Karena kita ingin merubah semuanya itu berbarengan. Ukurannya harus seragam, tidak berbeda-beda. Kalau nggak akan berantakan. Oke, dan sekarang select node-nya. Dan di sini bisa lihat ada map scale. Oke, gue akan coba di angka 5 contohnya ya. Enter. Apply. Dan kita akan lihat bahwa hasilnya jauh lebih bagus dibanding yang tadi ya. Jauh sudah mulai terlihat lebih rapi. Dan di sini teman-teman bisa berkarya ya sesuai kreasinya masing-masing. Gue akan shift 2 lagi. Oke, dan gue sudah selesai. Dan sekarang gue pencet shift 1 dan akan coba play lagi. Dan semudah itu ya, kita sudah membuat sebuah landscape yang ya lumayan menarik lah untuk pemula.
Oke guys, semudah itu ya membuat landscape di Unreal Engine 5. Di video berikutnya, gue akan ngebahas foliage seperti menambahkan rumput atau mungkin tanaman-tanaman kecil lainnya. So, stay tune terus di FVM Studio. Sampai ketemu di video berikutnya.